Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel gratis belajar pajak. Kali ini saya akan membahas tentang PPh 26 dan PPh 24. Namun saya tidak akan membahas definisi atau penjelasan-penjelasan tentang PPh 26 dan 24-nya. Anda dapat membaca sendiri pada Undang-Undang PPh atau banyak sumber di Google yang membahas pasal tersebut. Di sini saya akan lebih banyak kepada kasus yang pernah saya temui. Dan salah satunya contoh kejadian dari teman saya. Teman saya ini basicnya adalah keuangan, finance, dan kebetulan staf pajaknya resign. Sehingga dia ditunjuk manajemen untuk memegang pajak juga. Pada suatu waktu, perusahaannya menerima pembayaran bunga dari pihak luar negeri, katakanlah Singapura. Dan dipotong dengan tarif 10% berdasarkan tarif treaty P3B tanpa teman saya memberikan form DGT. Lucunya lagi, bukti pemotongan 10% ini oleh teman saya dikreditkan sebagai PPh 26. Nah, ini keliru. Jadi dia dipotong di luar negeri, dikreditkan sebagai PPh 26. Seharusnya 24. Tapi dia juga bisa mengkreditkan sebagai PPh 26 jika kasusnya seperti yang nanti saya contohkan, dan itu juga pernah kejadian pada teman saya ini. Nah, saya akan memberikan beberapa case dan ilustrasi supaya lebih mudah dipahami terkait withholding tax atau pemotongan pajak yang dikreditkan sebagai PPh 24 atau PPh 26. Namun sebelumnya, seperti biasa, silakan Anda simak terus channel ini agar mendapat pembelajaran-pembelajaran terbaru seputar dunia pajak dengan klik tombol like dan subscribe, dan tentu menjadi motivasi saya untuk terus berkarya dan edukasi kepada masyarakat. Oke, sekarang kita ke contoh kasus. Pada 1 Desember 2018, PT Indonesia mengadakan perjanjian pinjaman atau loan agreement dengan Singapore Co Ltd. PT Indonesia sebagai pihak yang pertama memberikan pinjaman kepada Singapore Co Ltd sebagai pihak kedua. Atas pinjaman tersebut, Singapore Co Ltd dikenakan bunga sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman. Tenor pinjaman 2 tahun dan dibayarkan setiap per tanggal 20 setiap bulannya. Tarif pemotongan pajak atau withholding tax berdasarkan P3B adalah 10%. Tarif pemotongan tanpa fasilitas P3B sesuai dengan undang-undang domestik masing-masing negara, let's say 20%. Artinya lebih besar daripada tarif P3B. Kasus pertama, Singapore Co Ltd ingin membayar bunga kepada PT Indonesia. Pemotongan pajaknya 20% berdasarkan Undang-Undang Domestik Singapura. Jika PT Indonesia ingin dipotong 10%, PT Indonesia bisa menggunakan fasilitas P3B. Jadi, pada kasus ini jika PT Indonesia ingin dipotong pajak 10%, artinya lebih rendah berdasarkan P3B, maka PT Indonesia harus beriktikad atau berusaha untuk memperoleh form yang dinamakan form DGT. Form DGT ini diperoleh dari pejabat yang berwenang yang sudah disahkan setelah dilakukan serangkaian prosedur. Kemudian form DGT tersebut diserahkan kepada Singapore Co Ltd. Nah, dengan ini PT Indonesia akan menerima pembayaran bunga beserta bukti potong sebesar 10% dari Singapore Co Ltd untuk kemudian dikreditkan sebagai PPh 24. Kasus kedua, Singapore Co Ltd ingin membayar bunga kepada PT Indonesia dengan tarif 20%. Jika PT Indonesia ingin dipotong 10%, PT Indonesia bisa menggunakan fasilitas P3B dengan memberikan form DGT. Namun kasusnya, PT Indonesia tidak memperoleh form DGT, sehingga dengan ini PT Indonesia dipotong 20%. Pada kasus contoh ini, karena PT Indonesia tidak dapat memberikan form DGT-nya, maka oleh Singapore Co Ltd
pembayaran bunganya akan dipotong dengan tarif 20% berdasarkan Undang-Undang Domestik Singapura. Tentu tarif ini lebih besar 10% dari fasilitas P3B. Nah, bukti potong ini nanti dapat dikreditkan PT Indonesia sebagai PPh 24. Sekarang kasus ketiga. Singapura Co Ltd telah terlanjur membayar bunga kepada PT Indonesia dengan tarif 10% menggunakan tarif fasilitas P3B. Padahal PT Indonesia belum memberikan form DGT dan let's say dengan suatu alasan PT Indonesia tidak bisa memberikan form DGT. Pada kasus ini, persyaratan untuk memperoleh fasilitas P3B-nya sebetulnya gugur karena PT Indonesia tidak bisa memberikan form DGT ke Singapura Co Ltd. Namun karena Singapura Co Ltd dalam pembayaran bunganya sudah terlanjur memotong 10%, maka PT Indonesia tetap dapat mengkreditkan bukti potongnya sebagai PPh 24. Berikutnya kasus keempat atau kasus yang terakhir. Singapura Co Ltd ingin membayar bunga kepada PT Indonesia secara penuh tanpa pemotongan pajak. Jadi pada kasus ini, bunga pinjaman akan dibayarkan full oleh Singapura Co Ltd tanpa adanya pemotongan pajak. Sehingga dengan sendirinya, treaty atau P3B antara Indonesia Singapura sudah tidak lagi berlaku. Nah, kemudian dengan ini, PT Indonesia berkewajiban melakukan pemotongan sendiri berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia dengan tarif 20%, bukan 10%. Lalu bukti potong tersebut dapat dikreditkan PT Indonesia sebagai PPh 26. Disinilah penerimaan bunga luar negeri yang dipotong sendiri menggunakan PPh 26. Nah, ada pertanyaan bagus dari teman saya karena dia basicnya keuangan, finance. Ya. Jadi, apakah bukti potong dari luar negeri itu harus dilaporkan setiap bulan ke kantor pajak? Tidak perlu. Bukti potongnya cukup disimpan saja. Nanti pada akhir tahun, bukti potong tersebut akan digunakan dalam perhitungan PPh badan. Demikian pembelajaran kita pada sesi kali ini, semoga bermanfaat. Untuk diketahui bahwa video ini bukanlah untuk menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. Namun, saya sangat senang jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi dengan meninggalkan komentar pada kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta share ke rekan-rekan Anda jika ini bermanfaat. Thank you.